Halo Sobat Kabuzen. Saya barusan berlari dengan menerapkan dua metode. Metode pertama adalah metode MAF running. Saya berlari dengan kecepatan yang sangat rendah untuk mempertahankan detak jantung berada di kisaran 129-130 selama 1 jam lebih, 1 jam 3 menit. Kemudian sisanya saya mencoba untuk meningkatkan pace menjadi pace lomba di antara 6.40 sampai 7.30 selama 23 menit tadi saya lihat. Tujuannya saya ingin mengukur apakah dengan menerapkan MAF running di awal, kemudian saya coba sepertiga dari waktu yang digunakan untuk MAF running ini saya gunakan dengan kecepatan yang normal saya lakukan. Hasilnya sangat mengesankan, bahkan sangat menyenangkan bagi saya karena ternyata meskipun pace-nya saya tingkatkan, namun detak jantungnya tetap rendah. Tadi saya lihat tertinggi hanya 159. Kemungkinan nantinya selama 22 menit saya berlari dengan kecepatan normal itu detak jantung yang saya gunakan adalah sekitar 155, which is good. Karena kan biasanya kalau saya dengan pace yang normal itu saya bisa mencapai 170, 180 ya. Tapi ini terbukti walaupun saya tingkatkan pace-nya, ternyata detak jantungnya tetap berada di antara kisaran 155 sampai dengan 159. Ini bukti bahwa MAF running itu sangat efektif dalam jangka pendek, apalagi jangka panjang ya. Saya lakukan tadi 1 jam MAF running, kemudian 20 menitnya kecepatan normal, pace normal. Hasilnya detak jantung rendah. Tetap jaga kesehatan, kesemaptan, kebugaran dengan terus melakukan aktivitas olahraga, terapkan pola hidup sehat. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat. Kekar bugar di usia senja. Kabuzen. Catatan lari yang barusan saya lakukan di tanggal 20 September 2023, waktunya berurutan. Yang pertama saya berlari dengan jarak 6,74 km. Waktu yang saya tempuh 1 jam 4 menit 14 detik dan pace-nya sangat rendah, yaitu 9 menit 32 detik. Sementara average HR-nya 132. Ini sengaja saya gunakan pace rendah untuk menerapkan MAF training, dan alhamdulillah saya bisa mempertahankan dengan average heart rate-nya di 132. Semestinya saya mempertahankan di 129 karena usia saya 51, berarti 180 dikurangi 51, harusnya 129. Tapi bisa dilihat dengan pace yang sudah sedemikian rendah, berarti saya harus berjalan. Jadi saya tetap mencoba untuk berlari pelan-pelan, berlari seperti kura-kura agar tetap bisa berlari dan pace-nya sangat rendah sehingga bisa mempertahankan detak jantung di 132. Setelah itu saya langsung merestart jam tangan saya kembali untuk menggunakan kecepatan normal, kecepatan saya berlari normal. Setelah 1 jam 4 menit ini saya berlari lagi. Jarak yang saya tempuh 3,22 km sehingga totalnya hampir 10 km ya, kurang sekitar 40 meter saja. Jadi ini hampir 10 km saya berlari di tanggal 20 September ini. Waktunya lebih singkat, 22 menit 36 detik. Pace-nya 7 menit 1 detik per kilometernya. Bisa dibandingkan dengan pace yang di bawahnya pada saat saya melakukan MAF running. Pace-nya 9 menit 32 detik. Sementara pada saat saya mencoba berlari dengan kecepatan normal, terdapat selisih kecepatan 2,5 menit per 1 kilometernya. Ya, jadi ini cukup jauh perbedaannya dari pace MAF, maximum aerobic function running, dengan pace normal saya lakukan ketika berlari latihan ya. Terdapat selisih 2,5 menit per kilometernya. Dan lihat detak jantung saya ya, ini hanya 153 beat per minute average-nya. Berarti detak jantungnya hanya sekitar 21 detak jantung saja selisih per menitnya. Dan ini sangat menyenangkan ya bagi saya, karena biasanya dengan pace segini ini saya setidaknya sudah sekitar 169, 170-an gitu. Tapi di sini saya melihat dalam kurun waktu 22 menit itu saya hanya 153 average HR-nya. Dan tadi saya lihat untuk detak jantung maksimalnya hanya 159. Kita coba lihat. Ini menunjukkan bahwa
MAF running itu sangat efektif walaupun dipraktekkan dalam waktu yang cukup singkat ya. Ini jaraknya, waktu, pace-nya, dan ini kalori yang terbakar. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana detak jantung ya, ini pace, dan ini heart rate saya ya. Heart rate saya meningkat, namun bisa diperhatikan bahwa peningkatannya juga cukup stabil gitu ya, tidak ada lonjakan-lonjakan. Nah ini tertinggi hanya 160 tertingginya. Jadi setelah saya lakukan sampai 22 menit, average heart rate-nya hanya sekitar 155 tadi ya. Ini menunjukkan bahwa walaupun kita berlatih dengan menggunakan kecepatan yang sangat rendah, ya, kita bisa pertahankan detak jantung. Kemudian ketika kita berlari dan kecepatan yang relatif lebih cepat, maka detak jantung kita tidak akan melonjak dengan tinggi. Lonjakannya akan sangat gradual dan berada pada level yang cukup menggembirakan, yaitu selisihnya hanya 20 detak jantung dari detak jantung MAF ya. Ini memberi suatu prospek ya, bahwa latihan yang saya lakukan ini sudah benar. Saya akan terus mencoba menggunakan MAF running di dalam keseharian latihan saya. Nanti mungkin sekitar 2 minggu itu saya akan menggunakan kecepatan yang normal untuk melihat bagaimana detak jantung saya bisa dipertahankan di detak jantung rata-rata yang cukup rendah. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan Kabuzen yang ingin meningkatkan stamina, performa, kebugaran, dan kesempatannya dengan berlari. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat, kekar bugar di usia senja. Kabuzen. Tiada gunung terlalu tinggi buat kami daki di awan panas. Tiada jurang terlalu dalam buat kami turuni di malam kelam. Hutan rimba, padang lala, dusun sunyi, jalanan jauh, panas terik, hujan berangin. Ayolah terus maju, pantang menyerah hati kami, karena terlatihnya pasukan jalan kakilah tersapu lawan semua. Payung kita mengembang di angkasa biru, deburan ombak ku kayu, cuaca gelap ku tempuh.